Apakah membangun refinery besar-besaran itu jalan keluar? Menurut saya tidak. Cara menyelesaikannya adalah jangan pakai BBM. Selesai. Apa kalau nggak pakai BBM? Ya mobil listrik. Ada orang yang melakukan sesuatu inovasi, begitu gagal dimasalahkan, gimana coba? Jokowi wujudkan mimpi Dahlan Iskan menyelesaikan permasalahan Indonesia. Industri otomotif mau segera merancang, mempersiapkan untuk membangun industri mobil listrik di Indonesia. Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan secara belak-belakan mengatakan jika selama ini Indonesia memiliki permasalahan yang tak kunjung selesai atau seumur hidup. Adapun yang dimaksud dengan permasalahan tersebut ialah tentang impor BBM. Dalam hal ini, Dahlan mengatakan jika permasalahan impor BBM ini tidak akan selesai sampai 10 tahun ke depan, sebab produksi BBM dalam negeri masih belum bisa mencukupi kebutuhan yang terus meningkat. Kita ini kan punya problem yang seumur hidup, yaitu problem impor BBM. Apakah mungkin pada suatu saat kita ini tidak akan impor BBM? Kan tidak mungkin, karena produksi kita tidak sebesar penggunaan kita. Menurutnya, dengan permasalahan seperti itu, pemerintah seharusnya mencari solusi permanen agar problem impor BBM ini tidak lagi menjadi beban yang terus-menerus menguras energi dan merugikan. Dalam hal ini, mantan Menteri BUMN ini pun memberi solusi untuk menyelesaikan problem impor BBM tersebut, yakni dengan tidak lagi menggunakan BBM sebagai sumber energi kendaraan, melainkan melakukan perubahan dengan menggunakan kendaraan listrik. Bagaimana cara menyelesaikan ini? Menurut saya ya jangan pakai BBM. BBM menjadi persoalan kita seumur hidup. Cara menyelesaikannya adalah jangan pakai BBM. Selesai. Apa kalau nggak pakai BBM? Ya mobil listrik. Seperti diketahui, membangun mobil listrik merupakan impian Dahlan 8 tahun lalu sewaktu menjabat sebagai Menteri BUMN. Bahkan ia pun berani mengeluarkan uang miliaran rupiah dari koceknya sendiri untuk mendukung proyek mobil listrik yang sedang digarapnya. Akan tetapi, hingga masa jabatan Dahlan berakhir, mobil listrik buatan anak negeri belum berhasil masuk ke tahap produksi massal. Yang pasti bukan karena masalah kemampuan anak negeri, melainkan permasalahan birokrasi perizinan dan regulasi pemerintah yang menjadi kendala utamanya. Dengan Pak Dahlan, kita ini lucu banget. Ada orang yang inovatif, melakukan sesuatu inovasi. Yang namanya inovasi, percobaan tuh bisa berhasil, bisa gagal kan? Begitu gagal dimasalahkan, gimana coba? Ya seperti itu tadi. Kita ini orientasinya orientasi prosedur, bukan orientasi hasil. Terkait dengan impiannya tersebut, Presiden Jokowi juga memiliki mimpi yang sama, yakni ingin menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat industri baterai dan mobil listrik di dunia. Adapun langkah konkretnya, yaitu dengan menandatangani Perpres tentang percepatan pengembangan kendaraan bermotor listrik atau mobil listrik. Ya kita ingin mendorong agar industri otomotif mau segera merancang, mempersiapkan untuk membangun industri mobil listrik di Indonesia. Selain itu, dengan disahkannya Undang-Undang Sapu Jagat Omnibus Law yang akan mempermudah segala perizinan, maka permasalahan yang pernah dialami oleh Dahlan mungkin tidak akan terulang. Terlebih lagi, pihak pemerintah baik Presiden hingga Menteri terkait sangat mendukung akan pengembangan kendaraan masa depan ini. Adapun alasan Dahlan pada waktu itu ingin mengembangkan mobil listrik karena seluruh dunia telah menentukan mobil listrik sebagai kendaraan masa depan. Sehingga kita seharusnya paham akan hal itu dan mulai menjemput masa depan, bukan malah menunggunya. Waktu itu, saya ngomong ini 8 tahun yang lalu. Waktu itu dunia sudah sepakat bahwa masa depan adalah mobil listrik. Kecuali waktu itu dunia masih bingung masa depan ini apa. Tapi dunia waktu itu sudah memutuskan bahwa masa depan adalah mobil listrik. Ya sudah, kalau masa depan itu mobil listrik, kenapa kita nunggu masa depan? Kenapa kita nggak menjemput masa depan? Kendati demikian, terkait dengan cita-cita Dahlan, Indonesia sebentar lagi akan memiliki pabrik baterai mobil listrik sendiri, di mana pembangunan pabrik baterai litium ini sedang dijalankan oleh 3 perusahaan BUMN, yakni PT Indonesia Asahan Aluminium Persero, PT Pertamina Persero, dan PT PLN Persero. Selain itu, ada beberapa perusahaan mobil listrik dunia yang ingin berinvestasi di Indonesia, seperti Contemporary Amperex Teknologi asal Cina, serta LG Chem dan Hyundai asal Korea Selatan.
Bahkan perusahaan mobil listrik terkenal asal Amerika Tesla juga ingin membangun perusahaannya di Indonesia. Bahwa kita ulangi lagi sejarah lama bahwa kita harus impor mobil listrik dari luar negeri. Ya syukur-syukur nanti ada pabrik luar negeri yang membangun pabrik di Indonesia.